Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan kita Boy Management. Tema yakni adalah fumigasi. Apa saja bahan-bahan dan peralatan yang kita gunakan dan apa saja yang harus kita siapkan dan tata caranya seperti apa? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, nah ini alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan teknik fumigasi. Ya, alatnya cukup sederhana, kita lihat, simple dong. Pertama, kita siapkan yang namanya ballpoint teman-teman, ya, atau pena. Yang kedua adalah meteran bangunan, meteran kain juga boleh kalau ada. Kalau punya lagi meteran tanah, asal jangan meteran dari bambu untuk orang meninggal ya teman-teman. Ahlinya ini harus disediakan buku ya, tapi kita gunakan nota teman-teman. Kenapa kita gunakan nota ya? Nanti ini kita patenkan, kita taruh di sini biar tidak lupa, atau nanti kita tulis di mesin tetas ya teman-teman. Selanjutnya jarum suntikan atau sepet ya, yang besar tanpa jarum ya teman-teman, besar. Karena kita tidak menggunakan namanya timbangan, kita menggunakan alat ukurnya, menggunakan sendok teman-teman. Ya, kita menggunakan sendok. Alat yang terakhir, ya ini adalah mangkok kecil. Ya, mangkok kecil ini tujuannya nanti untuk menaruh bahan. Ya, bahan bakunya, ya ini adalah dua teman-teman. Pertama, yakni adalah KMNO atau di dunia perikanan namanya adalah PK. Bahasa lainnya juga adalah kalium permangat ya, permangat kalau saya bacanya. Ya, ini versi bubuknya yang refill. Ya, ini isi 10 gram. Yang terakhir gunakan formalin teman-teman ya. Formalin ini kita gunakan di dosis 37% ya, 37%. Dan tolong kepada teman-teman jangan di atasnya ini teman-teman, karena KMNO atau PK atau kalium permangat itu tidak pernah bekerja alias gagal bekerja. Oke, sebelum kita melanjutkan, perlu hal yang perlu kita sampaikan, yakni adalah mesin tetas itu sendiri teman-teman. Ya, mesin tetas kita sendiri harus kita bersihkan ya teman. Pertama, kita keluarkan dulu raknya ini teman-teman, ini raknya. Ini kita bersihkan. Nah, kita gunakan namanya sulak ya. Entah kalau di rumah kalian namanya apa. Nah, ini kita sulai teman-teman ya, atau kita bersihkan. Lalu ini kita lepas dinamonya atau penggerak, motor penggerak. Ini kita lepas untuk mengeluarkan tadi sama bolamnya. Bolamnya di pinggir kita lepas, karena untuk melepas reelnya ya. Ini sudah kita bersihkan, tapi kita contohkan kembali ya teman-teman. Kita bersihkan kembali
baik itu yang di bawah maupun yang di atas ya teman-teman. Ini supaya apa, debu-debu yang ada di dalam mesin tetas itu hilang. Jadi tidak ada bulu-bulu DOC yang masih tersisa. Jadi ini kita bersihkan teman-teman, karena mesin tetas ini sudah lama tidak kita gunakan, hampir 2 bulan, karena kemarin kita berhenti menetaskan DOC ya. Jadi itu pertama. Nah, mesin tetas kita sudah kita bersihkan. Cara pertama ya ini adalah mengukur berapa volume dari mesin tetas yang dimiliki oleh teman-teman ya. Jadi mesin tetas itu harus kita tahu berapa volume mesin tetasnya ya. Mari kita flashback kembali di zaman saat kita semua sekolah ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume sebuah bangun ya, ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah fungsi dari meteran teman-teman ya. Oke, kita tidak perlu lama-lama, maka kita akan lakukan berapakah panjangnya. Akan kita ukur berapa volume si mesin tetas kita. Oke, kita lihat bersama-sama teman-teman. Pertama kita butuhkan kertas sama pena. Oke, kita siapkan ya. Oke, kita hitung teman-teman. Kita ukur, bukan kita hitung, kita ukur dulu baru hitung ya. Ini kita bersihkan dulu. Oke, kita ukur 34 teman-teman, dengan tinggi. Ini tingginya berdasarkan tinggi mesin tetasnya. Tingginya adalah tinggi mesin tetasnya tanpa kaki ya teman-teman, karena yang dihitung adalah volume, berarti kotaknya saja. Jadi yang diukur adalah kotaknya, jadi bukan tinggi mesin tetas dengan kaki. Nah, ini di sini adalah 44. Lalu kita panjang ya, panjang ini teman-teman, ini 72. Kita lihat ini kebalik ya teman-teman, karena lensa kebalik. Panjang 72, lebar 34, tinggi 44. Ini satuannya adalah sentimeter, maka kita ubah ke milimeter ya teman-teman. Volume adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, maka 72 kita kali 44 kali 34 ya, karena menggunakan mili nya tambah 0 teman-teman. Hitung dereng ya,
Ini teman-teman, waduh, ngeblur, mohon maaf ya, lensanya ngeblur teman-teman. Oke. Lebar 34, tinggi 44, panjang 72. Dimana kalau mencari rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena kita menggunakan mili, maka ditambah menggunakan 0. Nah, ini ketemu adalah 0,108. Kita bulatkan teman-teman. Karena hasilnya 777 sekian, nah kita bulatkan 0,108. Nah, untuk mencari KMNO atau PK atau kalium permangat, ya ini teman-teman. Ya, kalium permangat ini ada rumusnya untuk mencari, yakni ini teman-teman. KMNO atau PK dari nilai volume apa? Volume mesin tetes ini teman-teman, yang telah kita ukur tadi ya. Ya, ini volumenya kita blur lagi 0,108 ya, bukan 008 ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah volume dibagi rumus 2,83 kali 60. 60 ini pakai kita dosis 3 teman-teman. Kita pakai dosis 3, yakni rumus kimianya, maka ketemu adalah 2,283, yakni kurang lebih adalah 3 gram. Nah, karena 3 gram, awalnya kita menggunakan sendok besar, ya, sendok besar, kita ganti menjadi gunakan sendok teh. Ya, awalnya sendok makan, kita gunakan sendok teh. Sendok teh ini adalah 5 gram teman-teman. Nah, karena kita butuh 3, berarti tidak sampai penuh. Nah, kita pakai ini. Selanjutnya, yakni pada formalin kita berikan kode yakni F. Nah, volume dibagi 2,83. Nah, kalau formalin dosis 3 ketemu adalah 120 teman-teman. Ya loh, 120. Ya. Jadi ketemunya adalah 4,579. Nah, ini kita bulatkan jadi 5 ya teman-teman, jadi lebih mudah, atau 4,6 karena sudah mendekati 5, kita anggap 5 ya, 5 mili ya, atau 5 cc. Oke, akan kita uji cobakan dan kita praktekkan teman-teman. Pertama kita siapkan yang namanya bejananya atau wadah si alat ya, si alat ini teman, kita taruh di bawah teman-teman. Kalium permangat atau PK atau KMNO dan sendok teh. Oke. Nah, dosisnya segini teman-teman untuk mesin tetes kita ya. Kalau sesuai aturan 5. Oke. Lalu kita taruh di bawah sendiri teman-teman. Oke. Kita taruh. Ini formalin dosis 37% dan ada spet atau suntikan. Kita pakai 5 teman-teman. Oke. 5 teman-teman. Akan kita siap-siap untuk kita tutup. Ya. Ingat teman-teman, jauhkan dari anak-anak, jauh dari orang ya, tahu tidak boleh ada di dekat dengan manusia karena baunya sangat menyengat sekali. Berjumpa kembali ya.
Karena sudah 15 menit ya, lama karena kita menunggu, kita siram-siram dulu ya, kita basahi biar segar, biar sejuk ya. Proses fumigasi telah selesai teman-teman ya, telah selesai. Maka berikut hasil dari teknik fumigasi itu sendiri. Oke, simak videonya. Kita buka teman-teman, ini masih bau menyengat luar biasa ya, sudah tidak ada asap di fumigasi ya. Reaksi fumigasi dengan konsentrasi 3 atau dosis 3 teman-teman, tapi gampangnya atau lebih mudahnya itu ya. Jadi kita lihat bahwasanya sudah tidak ada sama sekali yang namanya asap atau bom asap atau reaksi kimia berupa kabut putih. Namun bau dari proses fumigasi masih tercium sangat pekat atau sangat berat. Jadi itu teman-teman, jadi mesin tetes ini sudah dinyatakan steril ya. Tinggal kita mensterilkan rak dengan kita semprotkan dengan formalin biru, karena ini tadi kelupaan tidak dimasukkan ke dalam ya. Itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan proses fumigasi yang kita kerjakan di Buaya Manajemen menggunakan alat-alat sederhana. Ini reaksinya teman-teman, lihat bubuk PK-nya atau kalium permangat sudah menjadi abu teman-teman ya. Ini dia, ini menandakan proses kimia atau reaksi kimia sudah terjadi ya teman-teman ya, sudah terjadi. Ini ya, masih ngeblur teman-teman ya, sudah terjadi. Bubuknya berwarna hitam pekat ya, di kamera masih ngeblur teman-teman ya. Berwarna hitam menandakan bahwasannya proses reaksi kimia fumigasi telah berhasil kita lakukan oleh Buaya Manajemen ya. Semoga telur-telur yang akan kita tetaskan dari ayam samu dengan ayam gorila kali ini berhasil dengan sempurna, setidaknya 95% berhasil. Oke, itu dari kami, saatnya kita bilang sempoa.